Shalom adik-adik, apa kabar? Wah, luar biasa ya. Kali ini kita akan melakukan ibadah sekolah minggu. Jadi tetap semangat. Siapa anak Tuhan? Saya. Siapa anak Tuhan? Saya. Siapa anak Tuhan? Saya. Oke, kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh sangat luar biasa dan Engkau baik Tuhan. Hari ini kami mau memulai sekolah minggu, kiranya tangan-Mu saja Tuhan yang boleh menuntun setiap kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami dan juga untuk siapapun yang mendengarkan sekolah minggu ini. Engkau memberkati Tuhan. Kami siap untuk menerima firman Tuhan dan siap untuk bersekolah minggu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang bersemangat katakan amin. Siap untuk memuji Tuhan? Haleluya. Yuk sama-sama kita belajar lagu ini ya. Lagu yang sangat keren dan luar biasa. Sama-sama ya. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Ada Power Ranger, sama-sama. Ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Sama-sama katakan ya, Tuhan Yesusku. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, harapanku untuk selamanya. Sekali lagi ya. Ada Power Ranger, ada Spider-Man, ada Doraemon, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku, Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Jagoanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Yeay, haleluya. Siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Haleluya. Kali ini adik-adik ada satu tokoh yang luar biasa yang akan kita
pelajari sama-sama. Siapakah itu? Yap, seperti yang sudah dinyanyikan sebelumnya, yaitu Tuhan Yesus. Ya, kita berdoa dulu supaya firman Tuhan ini tertanam dalam setiap hati kita. Tuhan Yesus, Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang boleh melawat hati kami supaya kami mengerti apa yang Engkau sampaikan. Nama Tuhan Yesus kami mau bersukacita karena Engkau. Haleluya, amin. Nah, kali ini judulnya itu Yesus Sang Juru Selamat. Oke, kita buka Alkitab kita. Boleh pakai Alkitab manual, boleh pakai handphone seperti kakak. Di Matius 1 ayat yang ke-21. Jadi Matius pasal 1 ayat yang ke-21 ya. Oke, jadi beginilah bunyi firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, jadi pada mulanya manusia itu berdosa ya. Manusia itu berdosa karena pada zaman Adam dan Hawa manusia itu sudah jatuh dalam dosa karena apa? Iya, memakan buah pengetahuan. Nah, karena manusia ini jatuh dalam dosa, akhirnya manusia itu kehilangan kemuliaan Allah dalam dirinya. Nah, sudah kehilangan kemuliaan Allah, upah dosa itu maut lagi. Waduh, sungguh sangat mengerikan ya adik-adik sebenarnya. Oleh karena itu di Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang yang telah berbuat dosa sehingga dia kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6:23 seperti yang kakak katakan tadi, bahwa upah dosa adalah maut. Jadi sangat terlihat bahwa manusia itu membutuhkan seorang juru selamat untuk bisa menyelamatkan hidupnya dan untuk bisa menebus dosanya. Oke, oleh karena Allah itu sangat mengasihi manusia, Tuhan itu sayang banget sama manusia, maka datanglah seorang putra Allah yang tunggal. Yang kita nyanyikan di awal tadi, siapa namanya? Yesus. Nah, pada mulanya ini Maria dan Yusuf didatangi oleh malaikat. Nah, malaikat itu berkata, Maria akan mengandung seorang anak, dan anak ini adalah anak dari Roh Kudus. Dan Yusuf harus menamai anak ini Yesus. Nah, ketika Yesus ini lahir, Yesus ini memiliki satu tujuan yang besar, satu tujuan utama, yaitu untuk menebus manusia, menebus setiap dosa manusia, ya. Oke, dikatakan di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Nah, karena Allah itu cinta banget sama manusia, akhirnya turunlah Yesus ke dunia. Nah, karena upah dosa itu maut, ya. Nabi Yesaya, kalau adik-adik baca Alkitab, Nabi Yesaya ini termasuk nabi dalam perjanjian lama ya, sudah mengatakan sebelum-sebelumnya sudah menubuatkan bahwa akan datang seorang juru selamat. Nah, juru selamat ini akan menanggung kesengsaraan yang besar, atau akan mendapat tulah, akan ditindas, akan dipukul, akan disiksa. Begitu luar biasa. Untuk siapa? Untuk menebus setiap dosa kita. Nah, kalian tahu bahwa Tuhan Yesus melewat karyanya yang begitu luar biasa, yaitu di atas kayu salib. Nah, kayu salib ini adalah pada zaman itu hukuman yang sangat hina. Biasanya salib ini diperuntukkan untuk orang-orang yang notabene-nya adalah penjahat yang sudah kriminal, sangat-sangat kriminal, pemberontak, bahkan orang-orang yang sangat jahat lah pada intinya pada kala itu. Nah, salib ini juga dikatakan sebagai kutukan. Wow, itu adalah seharusnya hukuman atau kutukan yang kita terima. Tetapi karena Yesus itu Allah yang sejati, dia itu anak Allah yang luar biasa. Dia rela menanggung semua itu demi kita. Dia rela menggantikan segala penderitaannya di atas kayu salib. Itu buat kita, menggantikan hukuman yang seharusnya kita terima. Oke. Dalam Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita,
Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, seperti yang Kakak Ika bilang tadi, kalau misalnya salib itu adalah hukuman yang paling hina. Dan kalau adik-adik perhatikan, sepanjang kehidupan Yesus Kristus itu tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah yang namanya melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Beda banget sama kita yang suka bikin salah, suka berdosa. Nah, Tuhan ini enggak, Tuhan ini tidak pernah berdosa, tetapi Tuhan yang harus menanggung setiap dosa kita untuk menyelamatkan hidup kita. Jadi adik-adik, Yesus pun sebelum disalib itu dia sudah merasakan begitu serangkaian penderitaan yang luar biasa. Dihina, diolok-olok, dipukul, dicambuk. Wow, semuanya itu sudah dirasakan sama Yesus secara utuh. Penderitaan yang wow, gimana ya, itu tuh seharusnya tidak layak untuk dia terima, tetapi dia menerimanya. Buat siapa? Buat kita. Nah, karena dia patuh sama kehendak Bapaknya. Seperti itu adik-adik. Jadi hari ini kita belajar bahwa Yesus adalah Tuhan yang sejati. Yesus mau turun ke dunia mengambil rupa manusia untuk menebus dosa kita dan menyelamatkan kita dari segala dosa melalui karya salibnya yang begitu luar biasa. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh karena itu, kita harus percaya kepadanya. Oke, sekarang kakak mau mengajak adik-adik semua untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kita akan berdoa sama-sama. Oke, setiap begini ya doanya. Kalau kakak Ike doa, kalian menirukan apa yang menjadi ucapannya kakak Ike ya. Tetapi setiap ada kata saya, setiap kakak Ike bilang kata saya, itu diganti dengan nama adik-adik masing-masing. Contohnya, Tuhan Yesus saya berdoa. Berarti Tuhan Yesus kakak Ike berdoa. Jadi setiap ada kata saya itu diganti oleh nama adik-adik masing-masing. Sudah mengerti ya? Sudah mengerti? Misalnya Tuhan Yesus saya berdoa, kakak Ika bilang seperti itu. Adik-adik bilangnya Tuhan Yesus Tania berdoa, atau Tuhan Yesus kalau Nathan berdoa. Nah, seperti itu. Oke, mari kita berdoa ya. Sikap doa H. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar, sehingga Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya. Tuhan, seharusnya saya yang mati dan menerima hukuman itu, tetapi Engkau yang menggantikan saya. Oleh karena itu, saya, sebut nama adik-adik masing-masing, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.